lahan rumah sakit ya. Jadi kapan waktunya kami menyesuaikan, tetapi kalau untuk PKL tetap sesuai dengan range yang tadi saya sampaikan begitu ya Bapak Ibu, di tanggal 21 Maret. Hanya untuk pembukaan, karena memang ketika pembukaan ini tentu membutuhkan tempat, membutuhkan minimalis seremonial begitu ya, karena ada di institusi, di manajemen rumah sakit juga, maka ini kami serahkan. Barangkali memang oke, Senin begitu ya, Seninnya Senin apa nih, pagi, siang, sore, maka nanti dosen kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu preseptor terkait dengan proses pembukaan ini. Kemudian untuk absensi, Bapak Ibu preseptor akan kami berikan atau lampirkan ya, karena absensi ini kita berikan dalam bentuk link ya, karena paperless gitu, sehingga kami berikan dalam bentuk Excel, format Excel, begitu juga dengan penilaiannya. Insya Allah setelah penutupan kegiatan pembukaan PKL ini, kami akan menyerahkan berkas tersebut melalui WhatsApp ya Bapak Ibu, karena dalam bentuk link dan soft file. Baik, kemudian masuk untuk di teknisnya dalam pelaksanaan PKL. Ini adalah buku pedoman praktek lapangan yang pada bagian terakhir atau halaman 24 itu atau lebih ya, karena ini sudah di rumah sakit, akan ada gambaran seperti ini yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ada kolom hari atau tanggal, materi pembelajaran, kemudian tanda tangan sebagai validasi baik dari mahasiswa, kemudian pembimbing lahan, ini yang rumah sakit ya Bapak Ibu, dan dosen pembimbing gitu ya. Jadi ini yang akan dituliskan hari tanggal pada saat bimbingan atau pada saat melaksanakan kegiatan PKL. Jadi idealnya hari dan tanggal ini ada kurang lebih ya 26 ya, ini 26 hari jika hari minggunya libur begitu. Jadi setiap hari harus dituliskan apa saja yang dilakukan. Materi pembelajaran juga demikian, barangkali memang waktu hari itu tidak ada bimbingan, tetapi teman-teman melaksanakan pelayanan kefarmasian, misalnya mengerjakan resep begitu, silakan dituliskan mengerjakan resep. Lalu nanti di sini teman-teman mahasiswa tanda tangani, lalu pembimbing lahan, Bapak Ibu preseptor boleh menandatangani dengan catatan, silahkan ditanyakan ketika dia mengerjakan itu betul nggak, atau hanya menulis, atau hanya nyontek temennya begitu Bapak Ibu ya. Karena zaman ini sudah mulai canggih gitu, dan sedikit informasi Bapak Ibu preseptor bahwa ketika anak-anak ini melakukan apa ya istilahnya di totalan gitu ya, totalan artinya nulis bukunya itu di total jadi satu gitu, itu menjadi temuan bagi kami ketika kami melaksanakan akreditasi. Artinya apa? Day to day-nya tidak dilaksanakan secara tuntas gitu. Harusnya ini dilaksanakan setiap hari penulisannya. Karena cara menulis itu sama gitu ya. Sedangkan ketika kita menulis dari detik ke berapa, misalnya detik atau menit ke 1 dengan menit ke 10 saja sudah berbeda tekanannya gitu. Oleh karena itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu preseptor dan juga dosen pembimbing untuk lebih awas terhadap tanda tangan yang akan diberikan, karena tanda tangan Bapak Ibu adalah sebagai gambaran validasi terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa kita semua. Oke, ini adalah buku panduan, buku PKL ya, yang buku pedoman PKL pada halaman belakang yang teman-teman harus menuliskan setiap harinya, day to day gitu ya. Kemudian akan divalidasi oleh Bapak Ibu pembimbing lahan atau preseptor dan Bapak Ibu dosen pembimbing gitu ya. Oke. Dan harus selalu dibawa pada saat PKL. Bapak Ibu preseptor, mohon titip sekiranya mahasiswa tersebut tidak membawa buku, jangan segan-segan untuk dipulangkan. Artinya apa? Mahasiswa tidak siap untuk mengikuti kegiatan PKL. Ya gitu. Kecuali memang ya namanya lupa dan alasannya logis, yang saya yakin Bapak Ibu preseptor adalah preseptor yang bijak dan luar biasa begitu ya, sehingga pasti tahu mana yang bohong mana yang tidak, karena tetap ini anak-anak kita adalah anak-anak yang ya tetap anak-anak begitu, ada saja alasannya gitu. Jadi kami titipkan anak-anak ini begitu istilahnya, bila memang tidak membawa artinya tidak siap PKL, jangan segan dipulangkan, karena kebetulan siang hari ini mahasiswa kita juga hadir, maka pasti mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu ya. Kemarin Bu Cikra Monef di tempat apotik masih menemui mahasiswa yang tidak membawa buku PKL.
gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali dan mudah-mudahan di PKL rumah sakit ini tidak terjadi, karena rumah sakit ini adalah tempat yang lebih besar dari skup apotik, artinya lebih kompleks dan kedisiplinannya harus luar biasa gitu ya. Baik, kemudian buku pedoman ini nanti kalau sudah selesai PKL wajib diserahkan ke perpustakaan beserta dengan laporan PKL menjelang ujian PKL. Maka ini akan menjadi syarat ya, teman-teman mahasiswa yang diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ujian PKL adalah satu, mengumpulkan buku pedoman lengkap, bukan hanya bukunya saja ya, tapi ada catatannya, ada teken atau validasi dari preseptor maupun dosen pembimbing, dan tentu juga nanti harus melampirkan laporan PKL gitu. Dan saya sedikit terlewat, Bapak Ibu dosen pembimbing yang dari Akbar juga demikian, jangan segan-segan bila mana mahasiswa kita ini tidak paham dengan apa yang dia tulis, dia kerjakan atau tidak bisa menjelaskan gitu ya. Misalnya di situ materi pembelajaran melakukan tindakan farmasi klinis misalnya begitu, ya jangan segan-segan untuk ditanyakan, karena harus mulai belajar bertanggung jawab atas apa yang dituliskan gitu ya, tidak boleh asal comot contek ditulis tanpa tahu artinya apa begitu ya. Baik, mudah-mudahan tetap bisa bersinergi Bapak Ibu ya untuk mengawal baik attitude, skill maupun kemampuan atau kompetensi dari teman-teman mahasiswa. Selanjutnya adalah mengenai form untuk data nilai dan absensi Bapak Ibu, di mana data nilai dan absensi ini kami berikan melalui link ya atau melalui soft file Bapak Ibu ya dalam bentuk Excel. Maka nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di sini ya, untuk dosen pembimbing menuliskan data PKL-nya ya untuk Bapak Ibu preseptor, nama lahan, alamat, pembimbing lahan, pembimbing akademik begitu. Kemudian nanti Bapak Ibu preseptor bisa menuliskan saja nama pembimbing lahannya saja sama nama lahan PKL begitu ya, bila mana memang kesulitan untuk mendapatkan nama dosen pembimbingnya. Kemudian bisa menuliskan nama mahasiswa ya, kemudian NIM-nya, dan bisa diklik di sini untuk memberi nilai. Artinya di sini hanya Bapak Ibu langsung klik saja, dengan ketentuan penilaian adalah ketika nilainya 85 sampai 100 dinyatakan lulus, 70 sampai 84,9 AB ini masih lulus, dan 65 sampai 69,9 dengan grade B ini juga masih lulus gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada pada menu utama atau sheet yang paling awal. Kemudian selanjutnya di sheet berikutnya itu adalah sheet absen Bapak Ibu ya. Di situ ada absensi yang bisa dicentang, atau bila berkenan Bapak Ibu misalnya di tempat lahan kurang nyaman dengan centang-centang begitu ya, meskipun paperless, boleh kalau ini di print out gitu. Karena berdasarkan evaluasi yang ada di apotek kemarin, ada yang melakukan print out karena memang waktu datang mahasiswa yang bersangkutan diminta langsung teken tanda tangannya. Ya, kemudian ada data PKL di sini. Tuh, ini adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu preseptor tuliskan, dan kemudian setelah setelah mahasiswa selesai PKL di tempat lahan, Bapak Ibu harus menyerahkan form ini. Selanjutnya juga ini saya lupa menyampaikan ada A1, A2, A3, A4, A5 hingga A9 ya. Di sini ada ketentuan tambahan mengenai kompetensi-kompetensi dari anak didik kami. Oke, baik, memasuki kegiatan terkait laporan kegiatan harian. Ini yang paling baru ya Bapak Ibu, yang biasanya mahasiswa kita ini hanya menuliskan agenda ngapain saja begitu ya, dan biasanya dari institusi juga ya sudah menyerahkan ke lahan sajalah, bagaimana baiknya dapat apa saja begitu, yang penting kompetensinya tercapai. Maka untuk tahun ini Bapak Ibu mohon izin dan mohon maaf sekali akhirnya harus merepotkan Bapak Ibu preseptor, karena memang kami mencoba untuk melakukan pengintegrasian dan sinergitas begitu ya Bapak Ibu tentang UKTTK. Jadi di sini kami tambahkan adanya capaian pembelajaran pada setiap minggunya Bapak Ibu. Harapannya adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PKL ini bisa mensupport kemampuan, kompetensi, daya ingat, dan otomatis adalah pada tingkat kelulusan UKTTK. Begitu Bapak Ibu. Jadi di UKTTK ini ada kemampuan terkait manajemen kefarmasian, di mana salah satunya manajemen kefarmasian ini adalah ada yang di rumah sakit gitu. Maka ini adalah momen yang berharga bagi kami di institusi
untuk bisa melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan Bapak Ibu preseptor di tempat lahan untuk bisa membimbing anak-anak kami, begitu ya. Setidaknya ini menjadi media atau tempat untuk belajar yang optimal gitu, karena tidak hanya belajar teori tetapi praktik, kemudian secara visual juga secara tidak apa ya istilahnya melihat, mendengar, dan betul-betul menyaksikan gitu ya. Ibaratnya kalau kuliah nih sistem penyimpanan FIFO gitu ya, yang dihafalin begitu, tetapi dengan adanya kegiatan PKL ini benar-benar mempraktekkan bagaimana FIFO yang ada di rumah sakit, misalnya demikian. Gitu. Dan mohon maaf karena memang untuk angkatan ini adalah yang angkatan COVID begitu, Bapak Ibu, hampir seluruh pembelajaran kami laksanakan secara daring gitu. Oleh karena itu ini menjadi luar biasa bagi kami untuk rumah sakit yang masih berkenan menerima kami PKL secara langsung begitu ya, dan menjadi kesempatan untuk teman-teman mahasiswa bisa betul-betul real mengetahui keilmuan di lapangan. Maka Bapak Ibu, untuk capaian pembelajaran pada minggu pertama, yang pertama adalah mengenai manajemen farmasi di rumah sakit. Ini minggu pertama dan minggu kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi minggu pertama dan minggu kedua barangkali yang bisa disampaikan ke anak-anak kami adalah mengenai manajemen farmasinya. Di mana kita tahu bahwa manajemen farmasi ini ya mulai meliputi dari perencanaan, kemudian penyeleksian, perencanaan, kemudian penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan selanjutnya begitu ya. Nah, mohon ini juga bisa disampaikan ke anak-anak kami, dan kalaupun memang tidak ada akses, artinya oh ini Bu Cikra kayaknya kalau TTK ini aksesnya nggak sampai di perencanaan, di penyimpanan, monggo enggak apa-apa, tetapi mungkin tetap bisa dijadikan bahan diskusi dengan anak-anak kami karena memang ini bagian dari capaian pembelajaran atau kompetensi mahasiswa D3 Farmasi di tempat kami begitu. Oke, ini kami berikan 2 minggu Bapak Ibu, sekaligus nanti bisa juga melakukan evaluasi ya terhadap proses pembelajaran mengenai manajemen farmasi. Artinya ketika minggu pertama dan minggu kedua ini barangkali ada akses sama anak-anak kami diletakkan di gudang farmasi ataupun misalnya dirawat jalan atau dirawat inap, tidak masalah Bapak Ibu, karena kan tetap di situ ada manajemen drug cycle ya, ada manajemen farmasinya ya gitu. Jadi tetap kompetensinya ada, untuk peletakannya tidak jadi masalah. Kemudian pada minggu ketiga itu adalah kajian resep begitu. Ini pun juga bisa menyesuaikan ya, artinya bisa dirawat jalan, rawat inap, atau mungkin di UGD dan lain sebagainya, monggo. Yang pasti teman-teman bisa melakukan pengkajian pada resep ya secara detail dan lengkap. Kemudian pada minggu keempat adalah kemampuan dalam menghafalkan kelas terapi atau nama-nama obat sesuai dengan kelas terapi dan alkes yang ada di rumah sakit. Boleh juga bahan medis habis pakai ya, BMHP juga boleh Bapak Ibu untuk disampaikan. Jadi ini adalah kompetensi yang kami harapkan selain teman-teman mampu untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit gitu Bapak Ibu ya. Harapan kami adalah sekali lagi bahwa proses pembelajaran ini bisa lebih optimal gitu. Dan ini bukan berarti tidak melaksanakan pelayanan kefarmasian yang lain ya, artinya tetap bisa melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat, pelayanan farmasi, tetapi bisa disisipkan, bisa dalam bentuk diskusi atau tugas Bapak Ibu yang diberikan kepada anak-anak kami mengenai manajemen farmasi, pengkajian resep, dan kelas terapi maupun alkes yang ada di rumah sakit. Karena ini kami sesuaikan dengan blueprint UKTTK 2022 begitu. Dan untuk teman-teman mahasiswa ya, karena sudah tahu nih ya apa saja yang akan dipelajari begitu, maka harapan kami adalah tidak ada kata bahwa teman-teman tidak paham apa yang harus dilakukan, nggak ngerti mau ngapain gitu ya, karena ini sudah ada judulnya teman-teman. Jadi besok sebelum masuk ke PKL rumah sakit, hal-hal yang terkait dengan manajemen farmasi ini harus sudah disiapkan betul-betul, sehingga ketika Bapak Ibu preseptor mengadakan diskusi, kemudian atau tugas atau diskusi singkat ya, beda ya diskusi yang misalnya case study dengan diskusi singkat yang misalnya coba deh cek penyimpanannya, obat datang disuruh langsung proses penyimpanan, disampaikan deh yang ini penyimpanannya menggunakan metode apa. Nah ini harus langsung tanggap teman-teman mahasiswa ya,
ya. Karena apa? Ini di tanggal 16 Maret, artinya masih ada hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu untuk teman-teman mahasiswa menyiapkan keilmuan mengenai PKL di rumah sakit, ya, gitu. Jadi tidak ada ceritanya nanti Bapak Ibu preseptor mengeluh, aduh saya ajak ngomong tentang analisis ABC sama Ven aja nggak ngerti Bu Cikra, aduh disuruh nyimpen vaksin nggak ngerti di tempat di mana. Nah ini yang saya tidak mau gitu ya. Jadi besar harapan, yuk teman-teman mahasiswa, yuk peserta PKL ini secara aktif ya. Bu Cikra enggak minta inovatif loh ya, aktif aja untuk mengikuti kegiatan PKL ini. Dan tentu harus menggunakan bekal. Bekalnya apa? Ilmu dan belajar serta komunikasi ya. Kalau paham pun kalau misalnya tidak bisa menyampaikan, ya tidak bisa mengerti begitu ya, tidak bisa menjawab pertanyaan dari preseptor ya. Baik, ini adalah gambaran Bapak Ibu preseptor serta teman-teman mahasiswa mengenai hal-hal yang harus dipahami atau dipelajari ya dalam PKL rumah sakit. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen pembimbing akademik ya yang dari Akfar Mitra Sehat, mohon untuk bisa memberikan kajian keilmuan dan support begitu ya sebagai bekal tambahan anak-anak kita. Saya yakin setelah kegiatan ini Bapak Ibu akan membuat grup gitu ya, grup rumah sakit atau grup PKL rumah sakit, maka tugas Bapak Ibu dosen pembimbing akademik ini tidak hanya supervisi yang ngecek anaknya ada nggak ya, misalnya begitu. Tugasnya nggak hanya buka PKL saja, tetapi mengawal sampai halal ya kelulusan anak-anak kita ini ya, artinya mengawal kompetensi anak-anak kita ini. Jadi mohon di minggu pertama, minggu kedua diskusi, kalau memang belum pasti susah ya untuk ketemu karena langsung berfokus di rumah sakit. Jadi mohon ini Bapak Ibu dosen pembimbing akademik bisa secara aktif untuk memberikan support, kemudian support dalam arti keilmuan gitu ya, sharing dengan anak-anak kita bagaimana kemampuannya, dan yang belum bisa disupport, artinya bisa diberikan tambahan keilmuan gitu, sehingga ketika masuk di lahan ini setidaknya ilmunya sudah 50% ya, itu udah bisa paham. Begitu juga pada minggu-minggu berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kaitan dengan buku panduan tadi ya, bila mana mahasiswa kita ini ketika ditanyain tentang manajemen farmasi, kok nggak bisa, ditanyain tentang metode penyimpanan apa saja kok nggak bisa, atau ditanyai standar pelayanan farmasi di rumah sakit itu mengacu pada Permenkes nomor berapa kok nggak bisa, jangan segan Bapak Ibu untuk tidak memberi teken tanda tangan. Ya, artinya betul-betul tidak siap untuk mengikuti PKL ini ya, tapi enggak apa-apa, D3 itu jatahnya 5 tahun, jadi kalau enggak lulus tahun ini masih ada tahun besok dan tahun besoknya lagi gitu ya, sehingga masih boleh kok kalau mau ulang PKL gitu. Nah itu saja Bapak Ibu terkait dengan laporan kegiatan harian. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu mengenai mengenai beberapa peraturan ya terkait dengan aturan di tempat lahan masing-masing, apakah ada yang mewajibkan swab atau tidak. Oke, yang menjadi penting untuk kami berikan kepada anak didik kami, teman-teman peserta PKL yang saya yakin ini tidak hadir seluruhnya, yang hadir mungkin hanya 65% kalau dilihat dari total partisipan gitu ya. Sangat disayangkan, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi hal yang diulangi nanti ketika melaksanakan PKL ya. Mohon untuk bisa datang tepat waktu atau 10 menit sebelum kedatangan. Gitu. Dan kalau ada apa-apa terkait dengan kedatangan ini, mohon secara aktif bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu preseptor atau Bapak Ibu pembimbing lahan akademik gitu ya, atau pendamping, dosen pendamping ya, gitu. Jadi saya lupa tahun lalu sepertinya saya membuka di Rumah Sakit Delta Surya begitu, ada satu mahasiswa yang belum hadir sampai di injury time gitu ya. Sampai ternyata memang datang terlambat dan disampaikan bahwa macet, mogok, maaf ya, sepedanya yang macet gitu ya, bukan trafiknya tapi kondisi kendaraannya. Nah ini kan akhirnya menjadi yang pertama kami jadi suudon gitu ya, ini anak kok nggak jadi tepat waktu ya, ternyata ya something wrong gitu ya. Yang keduanya ya kami sempat khawatir gitu, jangan-jangan di jalan kenapa-napa, maka kami butuh komunikasi ya yang aktif dengan teman-teman mahasiswa, namanya maha dan siswa, artinya lebih bertanggung jawab ya.
terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua, mohon bisa berpenampilan yang baik ya. Saya bilang bukan menarik ya, tapi baik. Artinya baik ini adalah sopan, santun, kemudian menjaga etos negara timur gitu ya. Jadi mulai dari berpakaian, kemudian bersepatu, kemudian penampilan wajah dan fisik tidak harus perawatan, yang penting itu segar. Kemudian karena teman-teman akan melakukan pelayanan, jadi menjadi seorang pelayan publik itu harus dengan tersenyum, meskipun menggunakan masker tetap auranya bisa berbeda ya, positive vibes-nya berbeda. Bagi yang tidak berkerudung mohon untuk mengunci rambutnya serapi mungkin, karena jangan sampai rambut itu menjadi kontaminan. Kemudian teman-teman yang berjilbab juga demikian, aduh jilbabnya jangan sampai kuyu-kuyu gitu ya, harus disetrika, rapi, wangi begitu ya. Kemudian ditampilkan yang terbaik untuk penampilannya, karena teman-teman membawa nama baik kampus juga di situ ya. Kemudian mohon untuk baju ini juga bisa disesuaikan, pakailah baju yang sopan ya. Dalam hal ini adalah jika memang diizinkan oleh tempat lahan menggunakan hitam putih ya, putih itu untuk kemejanya, hitam ini untuk bawahannya, bisa menggunakan rok dan menggunakan celana kain, bukan celana legging ya, celana kain resmi, bersepatu pantofel barangkali ya, ataupun sepatu resmi lainnya. Harapannya teman-teman sudah mulai bisa terbiasa dengan penampilan yang rapi, yang resmi ya, karena kita adalah bagian dari profesi gitu. Yang tidak boleh terlewat adalah bagian kuku teman-teman ya, mau cewek mau cowok sama. Kuku farmasi tidak diperkenankan dengan kuku panjang. Ya, mohon diperhatikan betul karena kemarin di apotek masih banyak saya temui kuku panjang pakai kutek lagi gitu. Atau kuku panjang yang cowok hitam-hitam lagi, kumannya di mana-mana. Jadi mohon lebih care dan aware lagi terhadap penampilan teman-teman ya. Kalau orang Jawa bilang ajine apa itu ya. Intinya kita ini bisa dihargai karena penampilan kita juga. Nah, karena teman-teman PKL tidak hanya penampilan teman-teman pribadi tetapi juga institusional yang teman-teman bawa. Jadi mohon ini menjadi perhatian betul untuk bisa teman-teman perhatikan. Begitu juga dengan jas alma mater. Jas alma mater ini kebiasaan diuel-uel ya, tahu ya, diuel-uel itu dibungkus-bungkus, artinya jadi kucel dan lain sebagainya. Nah, ini juga mohon diperhatikan. Kalau itu Anda gunakan, mohon bisa dilipat dengan rapi ya. Oke, kemudian terkait lagi dengan kemampuan soft skill ya, yang ini bersosialisasi dan berkomunikasi. Teman-teman ini memang statusnya adalah mahasiswa PKL. Tetapi begitu teman-teman nanti masuk di lahan, maka yang pertama teman-teman harus pahami adalah rasa memiliki lahan PKL itu menjadi bagian dari diri teman-teman. Artinya apa? Ketika teman-teman merasa memiliki, maka teman-teman pasti bisa bersosialisasi dengan baik dengan para teamwork yang ada di instalasi farmasi rumah sakit ya. Teman-teman pasti bisa berkomunikasi dengan baik begitu ya, karena kan harus ngobrol, kemudian harus menghargai sesama sejawat khususnya di IFRS, juga dengan tenaga kesehatan lainnya, karena di rumah sakit lebih banyak lagi, nggak hanya tenaga kefarmasian, ada keperawatan, kedokteran ya, dan staf manajemen yang lainnya. Jadi tolong bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik dengan cara rasa memiliki tempat lahan. Dan tentu dengan adanya rasa memiliki ini, teman-teman pasti bisa lebih bertanggung jawab, lebih aware, lebih care terhadap di pelayanan yang teman-teman berikan. Baik itu di tempatnya ya, dalam bentuk lokasinya, jaga kebersihannya. Kalaupun di situ jangan buang sampah sembarangan misalnya gitu. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan nambah kotoran gitu ya. Kemudian bisa memberikan pelayanan yang terbaik ketika memang kita diminta untuk melayani resep, meskipun kita nggak ketemu langsung dengan pasien, tapi ketika kita bekerja dengan happy, dengan bahagia, dengan tanggung jawab, itu outputnya lebih baik lagi gitu ya, karena itu tadi rasa memiliki. Dan yang paling utama adalah main HP ya, main handphone, ini yang betul-betul saya pesankan betul ya. Hindari betul bermain HP saat PKL. Kalaupun memang harus bertelepon, ataupun harus membalas WA, SMS yang sangat panjang, mohon untuk bisa menghadap ke preseptor atau penanggung jawab ruangan, penanggung jawab kegiatan yang ditunjuk oleh preseptor.
Ya, karena teman-teman PKL ini setara dengan teman-teman melakukan kuliah. Hanya bedanya tempatnya saja beda, metodenya beda, dan pengawasannya yang berbeda. Oleh karena itu tolong untuk main HP, makan, dan hal-hal yang dirasa itu tidak perlu begitu ya, gosip ya, kemudian mojo, banyak ngobrol. Nah, ini betul-betul dihindari. Dan Bapak Ibu preseptor jangan segan-segan untuk menegur atau bahkan mau menuliskan, karena di situ ada komponen attitude, barangkali memang attitude-nya kurang, kami tidak bermasalah Bapak Ibu jika memang anak kami ini dianggap tidak layak untuk lulus PKL. Karena dalam institusi kami ini, pintar itu wajib, pintar itu harus memang begitu ya, tetapi lebih dari kepintaran adalah sebuah etika gitu ya. Attitude, etika ini yang betul-betul harus dikedepankan, karena dengan etika yang lebih baik ya, yang bisa berilmu juga ya. Oleh karena itu mohon etikanya betul-betul dipegang ya, dan rasa untuk bisa saling menghormati dan menghargai sesama ini juga mohon untuk bisa diaplikasikan di tempat lahan gitu. Oke, baik, kiranya demikian Bapak Ibu preseptor, Bapak Ibu dosen pembimbing akademik, kemudian teman-teman peserta PKL mengenai beberapa hal dari institusi yang ingin kami sampaikan, yang mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk pelaksanaan kegiatan PKL di rumah sakit pada tahun ajaran 2021-2022. Oke. Baik, mungkin karena ini sudah kami sampaikan atau kami sosialisasikan mengenai capaian pembelajaran, teknis pelaksanaan, termasuk juga teknis pengisian untuk form nilai kegiatan PKL ini ya. Dan kami mohon maaf Bapak Ibu preseptor, mungkin untuk bukunya akan menyusul gitu ya. Nah, maka kami akan buka sesi diskusi bersama. Mungkin sebelum ke teman-teman mahasiswa peserta PKL, maka kami izinkan untuk Bapak Ibu preseptor untuk berdiskusi bersama dengan kami mengenai teknis pelaksanaan PKL di rumah sakit pada tahun ini. Monggo. Oke, di sini sudah banyak sekali Bapak Ibu preseptor yang sudah rawuh sepertinya. Dan mohon izin Pak Erik, saya bisa dijadikan host Pak Erik? Iya, Bu Cikra. Oke, kemudian bila memungkinkan bisa di live streaming di YouTube juga, Pak Eri? Kenapa, Bu Cikra? Bisa di live streaming YouTube? Oh iya, Oke. live streaming kan. Baik, ya. Saya dijadikan host dulu. Oke, Iya. baik, kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada seluruh Bapak Ibu preseptor ya, yang hari ini atau sore hari ini terlihat di sini ada dari Rumah Sakit Ibu Anak Kirana, kemudian Rumah Sakit Umum Al-Islam HM Mawardi, kemudian dari Rumah Sakit Delta Surya, kemudian Rumah Sakit Dian Husada, Rumah Sakit Gatul, Bu Ivon, kemudian Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri, Rumah Sakit Rahman Rahim, Rumah Sakit Randegan Sari, Rumah Sakit Siti Hadijah, Rumah Sakit Wates Husada, Rumah Sakit Siti Fatimah, Rumah Sakit Islam Masito Bangil, Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar, oke, Rumah Sakit atau Rumkitban Sidoarjo, ya sudah rawuh. Oke, monggo Bapak Ibu, Bu Nina dari Rumkitban atau Bu Ika dari Delta Surya, atau dari Yapalis, RSU Al-Islam HM Mawardi atau RSI Kirana, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Cikra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti untuk link penilaiannya setelah adik-adik selesai PKL langsung atau pada saat mereka ini melakukan
PKL-nya? Ya, untuk penilaiannya kami serahkan sepenuhnya sih Bu, karena di situ kan ada kompetensi-kompetensi, ya. Barangkali biasanya sih Bapak Ibu preseptor atau kami dosen pembimbing akademik lebih suka menilai secara komprehensif gitu ya, karena bisa tercatat. Monggo kerso untuk menilainya apakah dijadikan per minggu, per hari, atau bahkan langsung ketika selesai, monggo enggak apa-apa. Yang penting seminggu setelah pencabutan PKL ini nanti harus diserahkan begitu ya Bu Ika. Kemudian untuk laporan adik-adik ini kan bikin laporan juga Bu untuk ke kampus. Ini mungkin ada batas waktu penyelesaiannya? Ya, 1 minggu Bapak Ibu untuk penyusunan penyusunan laporan, sehingga proses laporan ini juga dikerjakan sembari jalan dengan proses pembelajaran PKL. Baik, ya, terima kasih Bu Cikra. Oke, baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih juga ya berkenan masih rombongan di Bu Ika. Mudah-mudahan tidak mengganggu untuk jalannya pelayanan. Tapi insya Allah enggak ya Bu, di Delta Surya sudah teruji banyak terus. Oke. Oke, baik, monggo dari Bapak Ibu yang lain. Baik, sambil menunggu dari Bapak Ibu preseptor, kami buka diskusi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing lahan dulu deh, boleh? Dosen pendamping, maaf, dosen pendamping. Di sini untuk dosen pendamping seperti yang kita tahu ya, ada Pak Andri, kemudian ada Bu Eli, Pak Ismu, Bu Rifda, Bu Fahmi, dan kemudian ya tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Oke, monggo Bu Fahmi atau Bu Eli yang sudah hadir. Oke, baik. Sekaligus juga kami menginformasikan Bapak Ibu preseptor bahwasannya untuk kegiatan pembukaan ini nanti akan akan didampingi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing dari akademik, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Namun demikian, karena pada tanggal tersebut di institusi kami sedang ada kegiatan kegiatan nasional, jadi kami terlibat dalam kegiatan mobility program di mana adalah pertukaran pelajar. Kebetulan kami bertukar dengan ISFI Banjarmasin begitu selama 1 minggu, dan kebetulan harus dimonef dan dimonitoring setiap waktu dari pusat secara nasional melalui PT Obat Inovasi, sehingga kami mohon maaf barangkali pada saat nanti pembukaan ini mungkin yang hadir ini bukan teman-teman dosen pembimbingnya langsung begitu ya, istilahnya harus diwakilkan, sama sekali bukan keinginan kami. Biasanya kan kami ya yang langsung begitu ya, kalau di Delta dulu saya dengan Bu Ika ya waktu itu ya, Bu Ika, kemudian anak-anak di rumah sakit yang lain pun juga demikian. Namun untuk tahun ini karena bertepatan dengan kegiatan tersebut Bapak Ibu, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami dari institusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk tidak bisa mengantarkan secara langsung anak-anak kami. Namun demikian setelah kegiatan nasional ini berakhir, insya Allah pada setelah selesai di tanggal 27, artinya 28 Maret ke atas, dosen-dosen kami, pembimbing akademik atau pendamping PKL ya, akan berkoordinasi dan akan tindak langsung ke tempat lahan Bapak Ibu untuk berkoordinasi lebih lanjut. Sekali lagi, ini karena memang faktor kebetulan ya Bapak Ibu yang diinformasikan, kami juga tidak tahu ternyata bertepatan dengan kegiatan mobility program gitu, yang ini secara nasional serentak dengan institusi yang lainnya gitu. Dan kebetulan di Jawa Timur ini hanya kami Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan atau yang terlibat dan terpilih dalam kegiatan mobility program gitu, sehingga menjadi tanggung jawab moral kami atas nama institusi untuk bisa memberikan yang terbaik pada program mobility yang telah memilih kami ini begitu. Sehingga mohon maaf jika nanti belum bisa melakukan pembukaan secara serentak bersama dengan anak-anak kami, tapi insya Allah 1 minggu setelahnya kami akan rawuh gitu ya. Baik, kami buka sesi diskusi dengan teman-teman mahasiswa yang lain, monggo. Harapannya adalah ketika masuk PKL sudah tidak ada lagi kalau ditanya dengan Bapak Ibu preseptor nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, karena topiknya sudah disampaikan siang hari ini ya.
Nih, karena sengaja siang hari ini undangannya adalah untuk dosen pembimbing, dosen pendamping, kemudian Bapak Ibu preseptor juga mahasiswa supaya satu informasi begitu ya. Biasanya anak-anak mahasiswa nggak dikasih tahu Bu sama Bu Cikra, kalau suruh ngisi buku belakang itu nggak dikasih tahu gitu. Sampai gemes gitu ya. Nah, jadi ini mengurangi misinterpretasi ya, interpretasi dari proses PKL ini. Oke, monggo. Ayo teman-teman mahasiswa, tapi saya jadi kelihatan galak ini Bapak Ibu preseptor, mohon izin ya. Karena memang harus agak strength ini kalau menghadapi teman-teman mahasiswa. Monggo, sudah dirasa cukup untuk pembekalannya. Baik, sebelum saya tutup, mohon Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk bisa menyiapkan segala materi yang terkait dengan terkait dengan kegiatan PKL di rumah sakit. Dan mohon maaf Bapak Ibu preseptor ya, dengan proses sosialisasi ini kami atas nama institusi begitu ya, mewakili Bapak Direktur dan Sivitas, kami serahkan 154 anak-anak kami di 16 lahan PKL di rumah sakit Bapak Ibu sekalian untuk bisa dibimbing dan dibina begitu ya, untuk bisa menjadi tenaga teknis kefarmasian yang bisa lulus UKOM dulu dan baru bisa berpraktek gitu ya, atau langsung aja yang bisa berpraktek, karena yang berpraktek pasti harus lulus UKOM dan mendapatkan serkom begitu ya Bapak Ibu. Jadi kami serahkan anak-anak kami secara virtual hari ini begitu, kami titipkan dengan segala kelemahan ilmunya, kekurangan budi pekertinya yang mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu bimbing selama 1 bulan. Rasa-rasanya cepat Bapak Ibu 1 bulan, tapi saya yakin tidak ada yang percuma sia-sia, apalagi terbuang begitu saja selama kita meniatkan ini sebagai proses untuk mencari ilmu begitu dan pendampingan ya untuk anak-anak kami. Mohon maaf jika nanti anak-anak ini masih banyak kekurangan di sana sini begitu ya Bapak Ibu, yang insya Allah masukan dari Bapak Ibu sekalian nanti kami akan mengirimkan juga di akhir PKL link kepuasan pengguna lahan begitu ya Bapak Ibu, untuk bisa memberikan masukan kepada anak-anak kami dan juga kepada institusi kami dalam melaksanakan proses PKL di tempat lahan gitu ya. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu preseptor ataupun yang mewakili dari tempat lahan, 16 lahan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pendamping yang masih terus bersemangat setelah mendampingi apotik, selanjutnya mendampingi PKL rumah sakit. Kemudian juga 154 anak-anak kami yang luar biasa harus berjibaku begitu ya, ada yang dengan bekerja dan ada yang tidak bekerja tapi keilmuannya harus terus digenjot begitu ya. Kiranya seluruh kegiatan PKL ini dapat diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentu dalam keberkahan serta kesehatan selalu untuk kita semuanya. Dan kami sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu preseptor terutama dan Bapak Ibu dosen pendamping yang sudah membersamai anak-anak nanti sampai 1 bulan. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan amal kebaikan serta juga menjadi ibadah untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, jika memang tidak ada lagi yang kita diskusikan pada siang hari ini ya, siang menjelang sore, atas nama institusi, atas nama koordinator PKL tahun akademik 2021-2022, maka dengan resmi kegiatan PKL rumah sakit ini kami lepaskan begitu ya, secara resmi kami serahkan ke tempat lahan begitu, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran selama 1 bulan ke depan. Oke, kiranya demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya selama membersamai 2 jam ini. Oke, sampai ketemu lagi di kegiatan monitoring dan evaluasi, karena insya Allah di minggu-minggu berikutnya atau di minggu kedua, karena minggu depan saya harus di Banjarmasin, sehingga bisa melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di lahan ya. Mudah-mudahan kelancaran dan kemudahan selalu membersamai kita. Kiranya demikian Bapak Ibu, terima kasih. Salam kami Bapak Ibu preseptor untuk seluruh manajemen di rumah sakit Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Bu Ika masih di kantor, Bu Ika? Oke, ini udah pada live ya. Oke, teman-teman bisa live Zoom ya, kalau misalnya akan melanjutkan kegiatan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau mungkin tadi sungkan begitu, sudah yakin ya? Selamat PKL, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan mudah-mudahan Pak Heras yang hari ini baru pulang dari dinas luar ya, bisa segera sehat dan fit lagi. Saya mohon izin live grup, live YouTube ya, live Zoom Bapak Ibu, monggo